Preview. Halo bro dan sis, apa kabarnya? Di sini saya yakin pasti banyak yang suka dengan game, tapi gimana kalau gamenya sendiri sampai membuat guncangan mental hingga beresiko gila? Film The Game karya sang maestro David Fincher ini kira-kira nyerempet ke tema itu, tapi beda sama film Escape Room kemarin yang masih berkesan ringan, yang ini lebih serius beneran. Mungkin selama setengah cerita, kalian yang dengar pasti masih akan bingung, tapi jangan khawatir karena cerita akan maknyus kemudian. Oke, kita langsung aja ya. Di sini kita akan bertemu dengan keluarga kaya raya dari kota San Francisco, keluarga klan Van Orton. Mereka boleh dikata memiliki segalanya. Mr. Van Orton sendiri memiliki dua orang putra, yaitu Nicholas atau biasa dipanggil Nicky dan Conrad si anak bungsu. Kini dari semuanya, hanya tinggal Nicky sendiri yang meneruskan bisnis raksasa keluarga Van Orton. Ayah ibunya sudah meninggal, dan Conrad sang bungsu tumbuh jadi pemuda yang bandel, pemabuk, pakau narkoba sehingga tidak bisa diandalkan untuk meneruskan bisnis keluarga. Nicky sendiri sudah punya keluarga, namun kini sudah bercerai. Sang istri meninggalkannya karena Nicky dianggap terlalu mementingkan bisnisnya, dia lupa akan keluarga. Kini Nicky hidup sendiri di rumah yang megah itu, hanya ditemani oleh seorang ibu pembantu yang masih setia bekerja di rumah mereka sejak dulu. Hidup seorang diri, hidup Nicky sekarang sepi. Dia jadi orang yang antisosial dan malas untuk mencoba bersosialisasi. Hidupnya hanya untuk bisnis, bahkan hari ulang tahunnya pun ia rayakan sendiri saja di rumah. Seorang bisnismen yang kaya gitu loh. Dikala rasa sepi itu mendera, dia masih selalu terkenang dengan kematian ayahnya yang meninggal secara tragis menjatuhkan diri dari atap rumah. Suatu hari Nicky mendapatkan telepon dari Conrad. Adiknya itu meminta untuk bertemu. Maka dari itu, Nicky memesankan meja untuk makan siang di restoran mahal tempatnya biasa makan. Ketemulah mereka di sana. Kedua adik kakak ini udah lama gak bertemu. Nicky khawatir jangan-jangan adiknya sedang ada kebutuhan karena terjerumus lagi pakau narkoba. Namun ternyata Conrad saat itu terlihat segar dan malah memberinya hadiah ulang tahun meskipun dia salah tanggal. Sebuah undangan untuk menjadi peserta dalam wahana petualangan di bawah kelola sebuah perusahaan yang bernama CRS. Conrad meminta Nick untuk mengambil hadiah itu dan mendatangi kantor CRS. Dia bilang bahwa dia pernah ikutan juga dan pengalaman yang ia dapatkan sangat luar biasa. Nicky saat itu cuma manggut-manggut saja. Esoknya Nicky habis melakukan meeting di sebuah gedung. Ketika kemudian, ia melihat bahwa kantor CRS baru mulai buka di gedung itu. Sekalian dia mendatangi kantor tersebut. Di sana dia diterima oleh kepala bidang data analisis dari perusahaan yang bernama Jim Feingold. Kebetulan si om ini lagi makan siang. Paket makanan dari New Moon Cafe, restoran Chinese paling top se-Chinatown. Nicky belum ngeh tentang apa yang mereka lakukan, maka dari itu Jim Feingold menjelaskan bahwa perusahaan mereka mengelola sebuah bentuk permainan. Jenis permainannya dibuat spesifik sesuai dengan kapabilitas peserta. Melihat Nicky yang masih skeptik, Jim menawarkan untuk sekedar mengisi data saja dan kuesioner serta mengikuti tes fisik yang akan dilakukan oleh mereka. Untuk kemudian dia boleh mempertimbangkan dulu, kalau suka boleh masuk, tapi kalau nggak suka nggak apa-apa kalau nggak jadi ikutan pun. Nicky pun mengikuti tes itu dari tes psikologi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh seperti apakah Anda suka menyakiti binatang sampai pada tes fisik. Tes yang dilakukan ternyata sangat detail dan spesifik sampai memakan waktu yang lama. Setelah menandatangani berkas dokumen yang berikut jaminan asuransi, Nicky pun dipersilahkan untuk pulang. Tim CRS akan mengontaknya kemudian. Suatu malam di sebuah sports club, gak sengaja Nicky mendengar pembicaraan orang di belakangnya. Mereka ngomong-ngomong soal CRS. Merasa penasaran, dia pun mendatangi kedua orang om itu dan menanyakan perihal CRS. Seorang dari mereka bilang bahwa pengalaman bermain game dengan CRS seperti sebuah ayat di kitab Injil. Dulu aku buta, sekarang aku bisa melihat. Nicky mulai penasaran dengan game ini. Sementara itu dalam hal pekerjaan sendiri, Nicky sedang menghadapi konflik dengan Anson Bear, seorang kepala bidang publishing di bawah holding perusahaan Van Orton. Anson ini seorang rekanan lama, teman dekat ayahnya, namun kini prestasinya dianggap anjlok dan malah menimbulkan kerugian. Nicky tega untuk memecat kolega lama keluarganya dengan alasan unprestasi. Namun suatu hal terjadi, koper Nicky yang memuat dokumen surat pemecatannya tidak bisa dibuka. Proses pemecatan itu pun gak jadi dilakukan.
Malamnya Nicky datang ke restoran kemarin. Dia udah janjian dengan Conrad untuk kembali makan bareng. Namun sampai ditunggu lama, Conrad nggak muncul juga. Saat itu, seorang waitress baru menumpahkan wine ke bajunya. Nicky jadi tambah kesel. Simba ini minta maaf, tapi Nicky masih mendampratnya. Manajer restoran memarahi waitress baru itu dan memecatnya saat itu juga di depan Nicky. Manajer pun menempatkan Nicky di meja yang baru. Tiba-tiba muncul seseorang berbaju waiter, seorang pria menaruh sebuah kertas di atas meja Nicky. Tingkahnya sangat mencurigakan. Akhirnya Nicky mengejar orang itu sampai luar restoran, di mana dia di sana ketemu lagi sama si waitress tadi. Nicky merasa bersalah karena akibat kejadian tadi, Simba ini jadi dipecat. Tapi Simba itu sepertinya masih marah dengan sikapnya yang selalu berlaga sultan. Nicky mengikutinya dan terus mencoba meminta maaf. Tiba-tiba kemudian, seseorang kolaps di hadapan mereka. Seperti orang yang sedang kena serangan jantung. Simba tadi segera menolongnya dan menyuruh Nicky untuk mencari pertolongan. Lewatlah sebuah mobil polisi dan Nicky mencegatnya. Akhirnya dengan bantuan polisi, ambulans pun bisa segera didatangkan. Namun karena orang yang jatuh tadi nggak ada ID, maka Nicky dan Simba tadi pun harus ikut ke rumah sakit untuk mengisi dokumen yang diperlukan. Sampailah mereka ke basement sebuah gedung dan saat itu tiba-tiba semua orang di ambulans dan di sekitarnya pada raib meninggalkan Nicky berdua dengan Simba waitress. Lampu basement pun tiba-tiba padam. Nicky yakin bahwa ini pasti kerjaan orang CRS. Mereka udah memulai permainannya, tinggal Simbanya aja yang bingung. Oleh karenanya Simba pun makin merasa kesal dan Nicky pun makin merasa bersalah karena udah bikin tambah masalah. Simba ini jadi harus terlibat. Mereka pun mencoba keluar dari basement dengan memakai lift, namun secara nggak sengaja, koper Nicky tertinggal di dalam lift ketika mereka hendak keluar. Di ground floor, mereka melihat display iklan CRS. Nicky makin yakin bahwa ini adalah kerjaan mereka, tapi Simba yang nggak ngerti apa-apa, dia malah lari ketika security lewat. Dia takut dicurigai telah melakukan breaking and entering. Akhirnya karena Simbanya lari, Nicky pun jadi ikutan lari. Dikejarlah mereka sama anggota security. Mereka sampai harus lari ke lorong gang sempit, manjat pagar dan dikejar anjing pula, lalu terjun ke sebuah tempat sampah restoran Chinese. Nicky Van Orton, sang konglomerat itu, harus menjalani pengalaman ini. Bebas dari kejaran satpam, mereka pun mampir ke kantor Nicky untuk bersih-bersih. Simba yang bernama Christine ini pun ikutan ganti baju di kamar mandi kantor Nicky. Sehabis bersih-bersih, Christine pun dipanggilkan taksi untuk mengantar dirinya pulang. Esoknya Nicky mendapatkan telepon dari Hotel Nikko. Katanya mereka sudah menyimpan kredit card milik Nicky yang ketinggalan. Melihat bahwa kredit card Amex-nya nggak ada, Nicky pun mengiyakan untuk pergi ke sana. Datang ke hotel tersebut, kartu kredit Nicky pun dikembalikan, namun disertai dengan bil tagihan sebuah kamar presidential suite. Penasaran ia memeriksa kamar itu. Di sana ia menemukan bahwa kamar itu berantakan dengan segala jenis barbuk kenakalan yang masih berceceran di sekitar kamar. Video film porno yang masih menyala, jejak-jejak narkoba yang masih tersisa, dan tumpukan foto Polaroid. Foto yang sekilas mirip dirinya dan Christine. Nicky menduga bahwa itu Christine dari bentuk badan dan bra merah yang terlihat pada foto, sama seperti bra yang dikenakan Christine waktu ia melihatnya ganti baju tadi malam. Nicky segera membereskan semua barbuk tersebut dan pergi dari sana. Keluar dari hotel, mobilnya dibuntuti oleh seseorang. Curiga terhadap orang yang mengikutinya, ia pun berhenti di sebuah jalan yang sepi dan mengkonfrontasi orang tersebut. Orang itu ternyata seorang detektif swasta. Dia mengaku udah disuruh oleh seseorang untuk mengikutinya. Puncak dari kecurigaan itu, Nicky kemudian menelepon pengacaranya untuk mendatangi Anson Bear. Kebetulan Anson ini sedang berada di San Francisco. Tanpa tedeng aling-aling, Nicky melempar semua foto mesum tadi ke hadapan orang tua ini. Nicky menuduh bahwa Anson sudah berusaha menjebaknya terkait dengan keputusan dirinya untuk memberhentikan Anson. Namun saat itu Anson menyebutkan bahwa dia justru sudah menandatangani surat pengunduran dirinya tadi pagi dengan pengacara Nicky. Jadi tidak ada usaha dari dirinya untuk menjebak dan mengancam segala. Bingung dengan fakta itu, Nicky pun undur diri dari ruangan. Kini giliran pengacaranya yang jadi khawatir jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan Nicky. Namun Nicky saat itu meyakinkan bahwa there's nothing to worry about, meskipun dia sendiri mulai mempertanyakan kewarasan dirinya. Nicky pun pulang ke rumah. Di sana, dia mendapati bahwa Ilsa pembantunya sudah pulang dan kondisi rumahnya yang mewah ini kini sudah hancur-hancuran jadi mirip rumah terbengkalai yang ditinggali oleh kaum gelandangan.
Nicky memeriksa sekitar ruangan. Ia menemukan sebuah dokumen dalam sebuah map, foto kejadian saat ayahnya melakukan bunuh diri. Tentu saja emosi Nicky jadi sangat terpancing, dia jadi makin paranoid. Di tengah kekalutan itu, tiba-tiba datang seseorang dari ruangan samping. Orang itu adalah Conrad, orang yang justru sudah mengajaknya untuk ikut game CRS. Conrad dengan bisik-bisik menyuruhnya untuk ketemu di dalam mobil. Masuk ke dalam mobil, Conrad ternyata malah lebih parno dari Nicky. Dia memeriksa interior mobil untuk memastikan bahwa tidak ada alat penyadap yang telah ditanamkan. Conrad sangat emosional, dia mengaku bahwa dia sudah membayar lebih agar games terhadap Nicky tidak jadi dilakukan dan games terhadap dirinya dihentikan. Namun mereka malah menjadi-jadi. Kemudian ban mobil Nicky pun meletus, mereka pun berhenti di pinggir jalan. Saat Nicky pergi keluar untuk memeriksa ban, Conrad membuka dashboard mobilnya dan keluarlah tumpukan kunci dengan logo CRS. Kini Conrad lah yang menduga bahwa Nicky ada di balik semuanya, bahwa kakaknya ini udah joinan dengan orang CRS untuk mengerjai dirinya. Masalah konflik keluarga pun muncul. Conrad meminta agar Nicky berhenti untuk mendoktrin dirinya, seakan-akan dia yang selalu paling benar. Mentang-mentang Nicky yang paling tanggung jawab dan selalu ada ketika Conrad butuh sesuatu, Nicky jadi bebas untuk berbuat apapun kepada dirinya. Conrad pun lari meninggalkan kakaknya di jalanan. Lalu karena ban mobilnya kempes dan sang sultan gak ngerti cara menggantinya, Nicky pun menyegat taksi. Naiklah Nicky ke dalam taksi itu. Dalam perjalanan, si taksi ini ternyata memakai jalur yang tidak mengarah menuju rumahnya dan si sopir ini malah ngegas terus. Nicky melihat ke dashboard taksi. Dia sadar bahwa taksi ini masih kiriman CRS dilihat dari nama perusahaan taksinya. Dia pun mulai terpancing lagi emosinya. Dia meminta agar taksinya berhenti dengan menjanjikan uang double dari yang diberikan oleh CRS. Si sopir taksi malah tambah ngebut. Dia tidak mempedulikan Nicky yang ngamuk-ngamuk di kursi belakang. Dan sebagai klimaks, dalam kondisi ngebut itu, sang sopir meloncat keluar dari mobil, membiarkan mobil taksi yang ditumpangi oleh Nicky meluncur tanpa pengendara. Taksi itu pun meluncur ke perairan. Namun demikian, Nicky masih bisa keluar dari dalamnya dan selamat berenang sampai tepian. Esoknya, Nicky dengan ditemani pengacaranya dan didampingi oleh pihak kepolisian hendak melabrak kantor CRS. Nicky hendak melakukan tuntutan karena perusahaan itu telah melakukan tindakan yang bisa beresiko hilangnya nyawa. Namun ketika mereka datang, kantor itu sudah kosong, tidak ada jejak pernah disinggahi. Manajemen gedung pun ketika dihubungi tidak bisa mengkonfirmasi adanya perusahaan yang bernama CRS pernah menyewa ruangan di gedung mereka. Nicky kehabisan langkah karena dari segi motif pun polisi tidak memilikinya karena Nicky sendiri yang telah menyewa jasa perusahaan itu. Pulang ke rumah untuk pertama kalinya, Nicky menanyakan perihal ayahnya kepada Ilsa. Nicky ingin mengetahui apabila ayahnya ada kecenderungan berjiwa depresif. Sejauh Ilsa ketahui, ayah Nicky memang orangnya rada pendiam, namun jauh dari sifat yang ada pada jiwa Nicky. Saat itu Nicky mendapat telepon dari sekretarisnya. Dia telah mendapatkan alamat yang dituju supir taksi saat mengantarkan Christine. Segera Nicky mendatangi alamat tersebut. Alamat itu memang beneran rumahnya Christine. Nicky langsung memperlihatkan foto Polaroid yang ia temukan kemarin di hotel. Christine hanya mesem-mesem aja menanggapinya. Merasa malu karena mendapatkan respon demikian, Nicky akhirnya jadi menyesali diri. Dia kini merasa udah ada yang aneh dengan dirinya. Christine kemudian pergi dulu untuk ganti pakaian dan di saat itu Nicky iseng melihat isi ruangan. Tidak sengaja ia melukai jarinya dan ingin mencuci tangannya di wastafel. Saat itulah ia menyadari bahwa rumah ini adalah rumah bodong. Saluran air dan kulkas nggak nyala, rak lemari kosong, foto pajangan di lemari pun ternyata sobekan dari foto sebuah majalah. Maka dari itu ketika Christine datang, Nicky segera menantangnya untuk membuka foto tersebut. Christine lalu berbisik bahwa mereka sedang dalam pantauan. Dia meminta Nicky untuk bersikap biasa. Christine udah tahu bahwa Nicky sudah mulai tahu. Namun Nicky yang arogan ini tidak mau untuk menuruti kemauan Christine. Dia menantang dan merusak kamera pengintai yang disimpan pada smoke detector. Christine pun pasrah. Tidak lama kemudian, muncullah sekelompok orang CRS dari mobil pengintainya. Mereka semua ternyata berbekal senjata api. Tak pelak, rumah itu pun langsung diberondong tembakan ke segala arah. Mereka pun lari lewat belakang rumah. Nicky kaget luar biasa. Christine bilang bahwa CRS ini hanya perusahaan tipuan saja.
Mereka pun kembali berlari dan dikejar oleh orang CRS yang terus melepaskan tembakan. Namun demikian mereka berhasil masuk ke dalam mobil Nicky dan kabur dari tempat itu. Pengejaran masih terjadi di jalanan. Mobil Nicky dibuntuti oleh mobil pengintai CRS. Sampai pada suatu titik, mobil pengejar ini tidak bisa melanjutkan pengejarannya. Di dalam mobil, Christine mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi. Christine mengakui bahwa ia adalah suruhannya Conrad, dan Conrad sudah joinan sama orang yang ngaku sebagai CRS untuk memanipulasi Nicky agar bisa menjarah semua uang simpanannya. Christine tahu tentang semua data dan password bank Nicky saat ia berada di kantornya tempo hari, dan Jim Feingold sebenarnya adalah seorang hacker yang pernah membobol rekening Citibank. Nicky langsung ngecek ke bank tempat uangnya disimpan, dan saat itu ia terpaksa menyebutkan passwordnya di depan Christine. Keterangan dari bank Swiss itu bahwa rekening Nicky sudah dalam keadaan kosong. Nicky segera menelepon pengacaranya untuk memberitahukan keadaan tersebut dan meminta agar polisi melakukan tindakan. Nicky pun kemudian melipir ke rumah kabin miliknya di pinggiran danau. Di sana dia mendapatkan telepon balik dari pengacaranya. Pengacaranya itu menyebutkan bahwa rekening Nicky ternyata masih utuh dan tidak tersentuh. Ketika Christine tahu bahwa telepon itu dari pengacaranya, dia bilang bahwa pengacara Nicky adalah salah seorang dari penipu itu. Dia telah digayat oleh Conrad. Segera Nicky pun menutup teleponnya. Bingung dan bimbang, Nicky kemudian pusing, pandangannya mulai nanar dan akhirnya ia pun kolaps. Rupanya, tadi si Christine sudah menambahkan racun pada minuman yang ia buatkan untuk Nicky. Ternyata, justru Mbak Christine ini yang berada di pihak komplotan Conrad dan CRS sang penipu. Christine sengaja mengarang cerita tadi agar ia mendapatkan passwordnya Nicky, dan kini misinya pun tercapai. Christine meninggalkan Nicky tergeletak sendirian di rumah kabin itu. Baru esok siangnya Nicky terbangun. Saat itu ia sudah berada pada sebuah peti di daerah pemukiman kumuh di Meksiko. Penampilannya sudah sedemikian gembel, Nicky tidak memiliki uang sepeser pun di sakunya. Saat itulah dia sadar bahwa dirinya sudah sedemikian jatuh ke dasar yang paling dalam. Lalu dia mendatangi kantor kedubes Amerika untuk meminta pertolongan. Nicky mengaku dirampok. Namun ketika ditanyai lokasi kejadian, dia tidak bisa menjawab. Orang kedutaan menanyai perihal jam tangan Nicky. Mengapa jam mahal itu bisa lolos nggak ikut dirampok? Nicky jadi seakan mendapatkan ide. Ia pun akhirnya melego jam warisan ayahnya itu untuk mengisi perut dan ongkos naik bis. Dia pergi sampai menuju daerah yang berdekatan dengan wilayah Amerika. Di sebuah kedai, dia mencari orang yang mau memberinya tumpangan ke kota San Francisco dengan imbalan ala kadarnya. Nicky pun mendapatkannya. Tiba di San Francisco, Nicky pun jalan kaki menuju rumah. Rumahnya saat itu sudah ditandai dengan plang dilelang. Nicky mendobrak masuk dan memang rumahnya sekarang sudah kosong seperti layaknya rumah yang hendak dilelang. Esoknya dengan membawa sebuah buku tebal yang berisi sebuah pistol dan uang recehan di toples dapur, Nicky mendatangi hotel yang ditinggali oleh Conrad. Kabar buruk ternyata ia dapatkan dari sana. Beberapa hari sebelumnya telah terjadi insiden di kamar Conrad. Conrad telah bertindak anarkis dan merusak kamar hotel dikarenakan oleh gejala depresi, dan sekarang Conrad sudah dimasukkan ke rumah rehabilitasi para pecandu narkoba. Kemudian Nicky menemui Elizabeth, mantan istrinya. Dia ingin meminjam mobil milik Elizabeth. Mantan istrinya yang baik hati ini tentu saja memberikannya, tapi dia juga heran melihat kondisi Nicky yang awut-awutan. Kini dalam kondisi Nicky yang sedang down, dia menyadari semua kesalahannya dulu terhadap mantan istrinya itu. Pada kesempatan itu, ia meminta maaf terhadap perlakuannya dulu kepada istrinya atas kurangnya respek yang ia berikan kepada dirinya sebagai seorang istri. Tiba-tiba tayangan televisi di tempat makan itu muncul tampang si Jim Feingold, orang CRS. Di tayangan itu, dia berperan sebagai aktor dalam sebuah iklan televisi. Segera Nicky pergi meninggalkan tempat itu. Nicky teringat saat ia ketemu Jim di kantor CRS, orang ini nawarin makanan yang ia pesan dari New Moon Cafe, restoran Chinese di Chinatown. Nicky mendatangi tempat itu dan menanyakan identitas seorang pelanggan dengan ciri yang ia ketahui tentang Jim. Tapi si Enci, pemilik kafe, nggak mengenalinya. Namun kemudian alangkah kagetnya ia melihat foto Jim ada terpampang di dinding Wall of Fame kafe tersebut. Dia pun mengambil foto itu dan cabut dari sana. Dari foto itu diketahui bahwa nama asli orang itu adalah Lionel Fisher. Nicky mencari info di agensi aktor kota San Francisco dan dia mendapatkannya.
Segera Nicky mendatangi Lionel ini yang lagi nganter anaknya jalan ke kebun binatang. Lionel kaget ketemu Nicky, dia langsung gugup. Saat itu, Nicky minta diantar kepada orang yang telah menyewa jasa Lionel sebagai aktor di CRS dan melakukan semuanya terhadap dirinya. Lionel menolak karena mereka ini katanya orang yang bahaya, mereka adalah pemilik gedung tersebut. Namun dengan pistol yang dibawanya, Nicky menodong Lionel dan akhirnya si aktor ini pun menuruti kehendaknya. Nicky sekarang sudah benar-benar nekat dan nothing tulus. Mereka pun datang ke gedung tersebut dan menerobos masuk berkat Lionel yang sudah dikenal oleh satpam. Dengan pistolnya, Nicky menodong Lionel dan orang security dan masuk menuju lantai di mana orang-orang yang selama ini mengaku sebagai CRS sedang berkumpul. Di sana pula Christine sedang berada. Nicky mendatanginya dan menyuruh Christine agar ia keluar. Di saat itu pula datang security CRS dengan senapan mesinnya mengejar lalu menembaki mereka. Suasana jadi chaos. Nicky membawa Christine ke atap gedung. Dia meminta penjelasan tentang siapa yang selama ini berada di balik semuanya. Christine menjelaskan bahwa mereka ini hanya orang suruhan saja dan tidak pernah ketemu dengan orang yang telah merancang skema besar ini. Nicky pun menodongkan pistolnya tepat ke muka Christine, memaksa agar Christine gak banyak cincong. Saat itulah Christine mulai gugup. Dia kaget ternyata pistol punya Nicky adalah pistol beneran. Mereka sudah menggeledah rumah Nicky dan tidak menemukan pistol itu karena memang pistol ini adalah simpanan Nicky dan disembunyikan di dalam buku tebal kemarin. Christine menghubungi rekannya di dalam bahwa kondisi lagi gawat, Nicky sedang membawa pistol beneran. Dia akhirnya belak-belakan bahwa ini adalah bagian dari permainan CRS dan Nicky hendaknya bersikap santai karena Conrad sendiri sedang ada di dalam. Namun Nicky udah gak percaya dengan segala omongan Christine. Dia tetap beringas dan berusaha untuk menghantam apapun yang dirasa mengancamnya. Saat itulah sebuah pintu besi berusaha digergaji oleh orang di dalam dan Nicky pun langsung pasang posisi untuk membidik. Christine menjelaskan lagi bahwa itu adalah Conrad dan teman-teman yang datang untuk memberi surprise hari ulang tahun Nicky. Nicky nggak percaya, maka ketika pintu itu dibuka, dia langsung melepaskan tembakan yang tepat mengenai Conrad. Adiknya itu pun sontak terjatuh, semua orang jadi panik. Sementara yang lainnya berhamburan dan mencoba mencari pertolongan, Lionel memarahi Christine karena udah ceroboh membiarkan ada sebuah pistol yang masih tertinggal di rumah Nicky. Christine sangat menyesali semuanya dan Nicky kini makin terguncang dengan kenyataan yang ia hadapi. Ia pun berjalan menuju tepian gedung untuk menjalani nasib yang sama seperti yang telah terjadi dengan ayahnya, mengakhiri hidup dengan terjun dari atap gedung. Christine telat menyadari dan gagal menghentikan tindakan Nicky. Konglomerat itu kadung terjun menjatuhkan diri. Nicky jatuh tepat di atas pelampung raksasa yang telah dipersiapkan oleh orang CRS. Orang medik dan tim teknis pun segera memberikan pertolongan. Di ruangan tempat Nicky mendarat, sudah berkumpul semua orang terdekatnya, sang mantan istri, Anson Bear, pengacara, dan yang lainnya. Nicky masih bingung dengan apa yang sedang terjadi, sampai kemudian Conrad pun datang. Conrad menjelaskan bahwa semuanya memang bagian dari permainan tim CRS untuk merayakan ulang tahun Nicky sebagai hadiah dari dirinya. Conrad terpaksa melakukan hal itu untuk menyadarkan Nicky karena selama ini ia merasa kakaknya itu udah terlalu tinggi hati. Nicky pun terharu mendengarnya. Ia tak kuasa untuk menahan air mata. Nicky memeluk erat Conrad. Seiring dengan itu, semua hadirin memberikan aplaus sebagai ucapan selamat atas hari ulang tahun Nicky. Pesta ulang tahun pun berlangsung. Nicky memberi ucapan terima kasih kepada semua orang. Pengalaman yang telah ia lalui melalui permainan kemarin telah membuatnya lebih rendah hati dan lebih menghargai dan mensyukuri apa yang telah ia miliki saat ini. Tak lupa ia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Christine yang bernama asli Claire. Si Mbak ini saat itu hendak langsung terbang ke Australia untuk game berikut yang akan dilakukan oleh CRS di sana. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Nicky pun mengajaknya untuk ketemu suatu saat setelah dia pulang dari Australia. Namun Claire lebih cenderung untuk ngajak Nicky ngopi bareng saat itu juga, sambil menemaninya menunggu pesawat di airport. Demikian ceritanya Bro dan Sis. Kadang-kadang seseorang memang harus menjalani perjalanan yang berat dulu sebelum bisa menyadari dan mensyukuri apa yang selama ini ia miliki. Kita tim Senatok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.